Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam tema khusus mempersiapkan kita dalam Jumat Agung dan Paskah. Tema yang pertama yaitu mengenai mengapa Kristus mati. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca di dalam Roma pasal ketiga. Kita akan membaca secara bergantian Roma pasal ketiga ayat 21 sampai 26. Saya 21, Bapak Ibu menyambut 22, demikian seterusnya sampai kepada ke ayat 26. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat 22. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan PA umum pada hari ini. Berkati kami semua, baik hamba-Mu dan juga masing-masing yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami semakin kagum terhadap salib Kristus. Kiranya kami pun juga mengerti mengapa Kristus yang Tuhan sudah tentukan mati di atas kayu salib, sehingga memberikan penebusan bagi kami, memberikan pendamaian kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kiranya Tuhan berbelas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membahas mengapa Kristus mati. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, mengapa Kristus harus mati? Mengapa bukan binatang? Mengapa bukan saya? Mengapa bukan Bapak Ibu? Mengapa bukan siapa ya? Sebut aja ya. Kenapa? Saya akan coba menggunakan papan supaya kita bisa melihat kenapa Kristus harus mati. Mengapa bukan binatang? Kenapa nggak binatang? Atau kita? Atau manusia? Atau saya? Atau siapa ya? Bapak Ibu bisa sebutkan. Kenapa bukan binatang? Ini pelajaran katekisasi, harusnya sudah bisa menjawab semua ya. Mengapa Kristus mati? Kita tahu ya, Kristus mati ya. Itu sudah jadi sejarah ya, dan kita tidak bahas mengenai hal itu. Mengapa Kristus mati? Kenapa bukan binatang aja yang ditentukan? Ini ada Tuhan ciptakan binatang lain yang indah, yang keren, yang perfect, yang nggak berdosa juga. Dia menggantikan kita. Atau Tuhan suruh seorang yang baik, seorang yang hidup suci selama hidupnya, lalu dia menjadi pengganti bagi kita. Mengapa tidak bisa binatang dan manusia yang hidup suci di dalam dunia ini tidak bisa menggantikan kita? Kita harus mengerti bahwa binatang tidak bisa menggantikan kita. Karena yang berdosa adalah manusia. Dan di dalam Ibrani pasal ke-10, Bapak Ibu bisa melihat sebentar. Ibrani pasal 10 ayat 4, saya bacakan bagi kita semua. Bahwa dikatakan bahwa sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Oh, kalau kita baca ini kan kadang-kadang suka baca lebih hebat ya, lebih di luar konteks. Kan Tuhan bilang bukan darah lembu jantan atau darah domba jantan. Ya sudah, merpati kan bisa. Boleh dong. Bacanya kan bukan lembu, tapi bukan juga domba, kambing. Atau binatang lain. Kalau kita baca di luar konteks itu kan bisa, ya sudah, kalau lembu nggak boleh, kalau domba nggak boleh, binatang lain kan bisa. Tentu di dalam konteks ini mau menjelaskan bahwa binatang apapun di dalam dunia tidak bisa menggantikan kita. Kenapa sekali? Karena Kristus mati menggantikan kita. Dia harus menjadi manusia. Dia menjadi manusia karena manusia yang berdosa. Jelas sekali. Kalau manusia yang berdosa, maka kita yang harus menggantikan. Masalah berikutnya, kenapa nggak manusia lain? Bukankah kita bisa cari manusia yang perfect?
Kalau saya susah ya, nggak perfect lah ya, Bapak Ibu bisa lihat. Tapi carilah orang yang perfect. Nggak bisa. Kenapa? Karena manusia itu pun juga tidak mungkin melakukan sesuai dengan hukum Taurat Tuhan. Nggak mungkin. Nggak ada orang yang cukup suci yang bisa menggantikan kita. Jadi binatang dan manusia itu tidak bisa. Maka Yesus menyediakan penebusan, yaitu Kristus yang inkarnasi. Bapak Ibu, saya sedikit membahas tentang inkarnasi, Bapak Ibu. Kristus sejak kekekalan sampai kekekalan, dia adalah 100% Allah. Kita harus mengerti bagian hal ini. Tetapi ketika inkarnasi, berarti ada suatu masa di dalam sejarah, dia itu menambahkan natur 100% manusianya. Sehingga kita kenal ini dengan Dwinatur Kristus. Mengapa dia harus tambahkan? Kenapa dia harus inkarnasi? Sekali lagi, karena manusia berdosa, maka yang harus menebus, yang harus bisa menyelesaikan masalah dosa juga adalah manusia. Permasalahannya adalah di dalam Kristus yang inkarnasi, dia harus melakukan dengan sempurna seluruh daripada ketaatan yang diberikan kepada Kristus, kepada kita semua, sehingga dia bisa melakukan dengan taat. Dan juga ada masalah berikutnya sebenarnya. Kalau Kristus tidak inkarnasi, Allah tidak mungkin mati. Kita mengerti Allah tidak pernah mati. Sedangkan tuntutan daripada Allah itu adalah ketika manusia berdosa, harus ada darah yang dicurahkan. Masalahnya Allah tidak bisa mengeluarkan darah. Allah tidak punya tubuh. Tentu solusi daripada Allah yaitu Kristus harus inkarnasi, dan ini terjadi sekali dalam sejarah. Kristus mengambil natur manusia supaya apa? Supaya dia melakukan penebusan. Dan inkarnasi ini klimaksnya adalah di dalam kematian di atas kayu salib. Ini kita harus mengerti, ini adalah doktrin dasar di dalam kekristenan. Mengapa bukan binatang? Kenapa bukan manusia lain? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan orang lain? Kenapa nggak Pak Tong atau mungkin siapapun? Nggak bisa. Karena dia harus suci, dia harus sempurna. Dia harus yang namanya manusia juga, maka Kristus harus inkarnasi. Bapak Ibu, nah ini menjadi pertanyaan berikutnya. Kenapa Kristus satu orang itu bisa menggantikan banyak orang? Harusnya apple to apple ya Bapak Ibu ya. Satu orang menggantikan satu orang. Betul ya? Satu orang menggantikan satu. Kalau saya misalkan contoh, adalah orang yang perfect, misalkan yang perfect. Saya hanya bisa menggantikan misalkan orang tua saya, papa atau mama. Atau saya menggantikan anak saya ada dua. Aletheia dan juga Natania. Saya tidak bisa menggantikan satu jadi dua. Tapi kenapa Kristus yang mati di atas kayu salib bisa melakukan penebusan bagi banyak orang? Nggak apple ya, bener ya? Secara apple to apple kan nggak nyambung ya, 1:1. Kan harusnya begitu ya. Bapak Ibu nangkap maksud saya ya? Tapi kenapa Kristus tuh bisa mati satu sehingga bisa ada gereja, kita bisa ditebus. Nah ini prinsip berikutnya. Kita harus mengerti bahwa kematian Yesus di atas kayu salib menjelaskan bahwa dia itu adalah darah yang tidak ternilai. Kualitasnya berbeda. Memang kuantitinya 1 banding banyak. 1 menebus banyak orang, umat-umat pilihannya. Kenapa bisa dilakukan demikian? Karena kualitas darahnya itu kualitas yang priceless, tidak ternilai. Dan darah Kristus itu sanggup menebus semua orang, tetapi efektif bagi orang-orang pilihannya. Jadi kita mesti melihat begitu. Allah melakukan suatu inisiatif, dan Tuhan sudah tentukan bahwa Kristus harus mati. Nah, permasalahan berikutnya yang kita mesti ingat, kenapa Yesus harus mati? Karena syarat yang namanya, Bapak Ibu mesti lihat ya, kita akan melakukan kesalahan. Ini ada Tuhan memberikan bahwa upah dari dosa itu adalah maut, ada darah. Ini ada darah yang tercurahkan. Dia menggunakan syarat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Jelas sekali tuntutan daripada Tuhan itu adalah demikian. Bapak Ibu, kalau misalkan contoh ya, ini adalah sesuatu yang adil. Kenapa saya katakan demikian adil? Karena ini adalah tuntutan Allah yang kudus yang melakukan tindakan dengan benar. Contoh ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikutin berita saat ini ya, terjadi korupsi yang sangat masif. Contoh misalkan di dalam konteks Pertamina yang lagi hot ini, walaupun sekarang sudah kena isu-isu jadi
udah nggak beneran lagi. Misalkan dia korupsi, terbukti, dan dia terdakwa sudah divonis. Misalkan pengadilan tuh hanya memvonis 1 tahun. Bapak Ibu senang? Apa bahagia? Atau marah? Atau biasa aja? Nggak ada ekspresi ya, sudahlah. Saya bingung. Misalkan ada yang korupsi, ya udah jangan Pertamina lah. Kayak nggak ada yang beli Pertamax kayaknya. Saya waktu ke Depok ya ada pengurus yang sengaja beli Pertamax. Tiba-tiba kena begitu, langsung sakit hati. Saya udah pro sama merah putih. Ternyata dijongin. Nah, misalkan kasus yang lain, ada orang korupsi 1.000 triliun. Gede gak? Gede ya? Gede. 1.000 triliun. Terus ketangkep. Ketika ketangkep, dia itu divonis oleh pengadilan 1 tahun. Bapak Ibu marah apa enggak? Atau bilang, cuma 1 tahun. Mestinya 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin hukuman mati. Ini kan bener gak nih ya? Bapak Ibu juga pasti ada inspek. Ini 1.000 triliun. Korupsi. Wah kalau gitu saya mendingan korupsi itu saya 1 tahun. Setelah itu bebas sukacita. Itu masih ada bertriliun-triliun lagi saya bisa lakukan. Bapak Ibu bisa berpikir seperti itu. Karena apa? Karena ini adalah hal yang tidak adil. Kalau misalkan koruptor itu, sesuatu yang divonis itu tidak sesuai dengan standar yang ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hati nurani kita terusik. Maka sama, kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu melakukan dengan sempurna. Upah dari dosa harus ada darah. Maka syarat penentuan daripada yang namanya penggantian, syarat bagaimana melunaskan dosa, memuaskan murka Allah adalah darah harus tercurah. Kita nggak bisa ya bilang, kan Tuhan maha baik, maha pemurah. Betul ya? Boleh dong dia langsung maafkan dan ampuni semua orang. Saya kasih ilustrasi waktu katekisasi itu, Bapak Ibu tahu Ginny Ogini, tahu kan? Film Ginny Ogini zaman kita ya. Tuh film itu nonton, karena film cuma itu doang. Bisa kan ya dengan sering gitu, langsung melakukan kemahakuasaan, terus dia menghapus dosa. Bisa kan? Anggap aja Tuhan kan maha kuasa dan dia lakukan demikian. Dia langsung tepuk tangan, atau tepuk 3 kali lah biar banyak, atau 10 kali lah. Terus semua dosanya tuh terhapuskan. Kalau kita di dalam perspektif yang kita diampuni, kita sukacita. Betul ya? Sukacita. Tapi kalau di perspektif yang lain, perspektif yang kita lihat di dalam pengadilan, ada orang yang 1.000 triliun korupsi dan divonis cuma 1 tahun, kita aja emosi. Apalagi hubungan dengan yang namanya pelanggaran kepada Tuhan. Tentu hukuman harus dilakukan dengan adil. Keadilan Allah menuntut adanya darah. Nggak bisa sembarangan, sudah. Karena saya maha kuasa, saya bisa langsung mengampuni Bapak, Ibu, Saudara, kita semua diampuni. Nggak bisa. Kenapa? Karena pengadilannya adalah pengadilan yang suci. Nggak boleh sembarangan. Kita akan tuntut. Kita akan dituntut. Atau contoh lebih ekstrim lagi. Kita nggak bisa pakai yang namanya contoh ya. Contoh misalkan ada kasus baru-baru ini ya. Bapak Ibu lihat ya, ada seorang residence melakukan tindakan tercela secara kode etik medis. Bapak Ibu tahu ya maksud saya ya. Dia melakukan itu. Di dalam perspektif yang namanya korban, itu dia akan tuntut semaksimal, seadil-adilnya, betul ya? Bayangkan kalau misalkan dia itu, ya memang dia kayak orang Kristen ya kalau dilihat ya. Orang Kristen, dia bilang minta ampun dan pengadilan itu memberikan pengampunan. Sudah, karena dia sudah melakukan banyak jasa. Dia sudah menjadi dokter yang baik. Sudah dibebaskan. Sebagai korban marah gak? Sebagai keluarga korban marah tidak? Marah ya? Bener kan ya? Nggak mungkin kan ada keluarga kita perempuan diperkosa, pasti kita tuntut keadilan seadil-adilnya. Itu sangat wajar. Clear ya maksud saya? Kita dari perspektif korban, kita akan tuntut. Nggak bisa, pengadilan. Saya ini sudah mendapatkan, saya traumatis, saya tuntut semuanya. Maka nggak bisa sembarangan pengadilan itu memvonis ringan, atau memvonis sembarangan, atau apalagi membebaskan. Kalau pengadilan manusia aja kita tahu ada standar keadilan, apalagi pengadilan dunia. Pengadilan Tuhan yang terhadap dunia. Tuhan punya standar, dan standarnya adalah darah kudus. Maka Kristuslah yang menjadi jawaban. Bapak Ibu, ini ya. Kan saya waktu kemarin tuh mobil saya ditabrak Bapak Ibu. Kalau ditabrak kan yang menentukan syarat pergantian saya ya. Betul ya? Betul kan? Bapak Ibu, kalau mobil Bapak itu ditabrak. Terus tiba-tiba ya, tabrak parah. Hancur, pintu nggak bisa dibuka. Ya mesin ngasih jalan lah. Pintu tapi susah, spion udah hancur. Terus tiba-tiba ya ada orang bilang, maaf ya, sudah ditabrak,
Ini saya kasih coklat buat pengganti. Terima nggak? Terima ya, kalau nggak saya hancur. Enggak kan ya? Ini kan, loh kamu yang tabrak. Kamu nggak bisa sembarangan, saya kasih uang misalkan 50.000, sudah ya saya udah kasih pengganti 50.000, sudah lunas ya. Nggak bisa. Yang menentukan syarat pergantian saya, karena saya pemiliknya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nggak bisa, kamu ganti 50.000 nih nggak bisa. Ongkos bensin aja, ongkos derek aja nggak cukup, betul ya? Betul. Ongkos perbaikan, betul, belum lagi tuh 5 hari. 5 hari saya perlu namanya ke office saya butuh Grab, saya perlu pergantian, pasti kita tuntut lebih banyak. Belum lagi nilai jualnya, kita pasti tuntut syarat-syarat pergantian tuh dari kita, betul ya? Bukan dari orang itu, bukan dari orang yang menabrak. Dan sekarang banyak orang di dalam dunia itu melakukan cara yang aneh. Kita berdosa sama Tuhan. Tapi yang menentukan syarat-syarat pergantian itu kita. Lucu ya? Lucu kan? Tuhan kan maha pemurah. Sudah, saya ganti 50.000 aja. Enggak bisa. Kalau Tuhan adalah kudus, Tuhan itu adil dan tidak bisa dipermainkan, Dia menentukan syarat penebusan. Syarat yang kamu bisa diampuni, murka Allah dilunaskan adalah dengan darah. Kamu bersalah, maka manusia yang harus dihukum. Maka jelas di dalam konsep ini kita clear bahwa di dalam yang namanya penebusan Tuhan memberikan itu lunas. Nggak bisa sembarangan. Syarat dari Tuhan. Kita nggak bisa sembarangan kasih duit. Atau lebih ekstrim lagi ya, seorang penafsir mengatakan kita ini kayak bermasalah sama Tuhan, kita berdosa sama Tuhan, tapi kita bayar sama Tuhan itu pakai uang monopoli. Nangkep ya? Currency kita kan beda ya sama surga ya. Betul kan? Mata uang kita kan berbeda antara manusia di dalam dunia ini perbuatan baik, pahala, melakukan doa-doa, melakukan suatu sakramen-sakramen. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena mata uang, currency-nya itu berbeda di surga. Surga itu mendemand yang namanya darah. Penghukuman. Maka nggak bisa sembarangan. Kita pakai uang monopoli, kita nggak bisa. Kita nggak bisa bayar hutang dosa dengan cara yang namanya uang-uang yang kita bisa bikin sendiri. Nggak bisa, itu nggak mungkin. Maka secara masuk akal, kekristenan menjadi jawaban. Kalau manusia yang berdosa, dia harus memberikan yang namanya tanggung jawab. Jelas sekali, kekristenan menjadi masuk akal karena Tuhan yang menyediakan penebusan. Kristus harus inkarnasi, berarti dia mengambil natur manusia. Kenapa? Karena dia harus menggantikan kita yang bersalah, kita manusia. Dia harus menggantikan kita. Tetapi kenapa dia harus mempertahankan Allah? Karena dengan kealahannya dia bisa menebus banyak orang. Kualitasnya berbeda. Bapak Ibu, nangkap. Dan dia sesuai dengan standar Allah, currency daripada Allah, yaitu demand darah. Ini. Nah ini ada istilah di dalam yang namanya, teologis itu namanya atonement. Ini pendamaian. Jadi ada konsep di mana seseorang itu marah dan itu harus diselesaikan. Masalah harus di murkanya itu diselesaikan. Kemarin saya bilang kan, saya nabrak. Supaya memuaskan murka, ada deal-dealan kan. Saya marah. Mobil saya rusak, bukan mobil saya. Mobil dari mertua saya rusak, saya marah. Untuk bisa melunaskan atau menyelesaikan masalah mobil supaya bisa benar, harus diperbaiki. Tapi permasalahannya, kita ini nggak bisa sanggup. Di dalam perspektif Allah, kita nggak bisa sanggup. Kita currency-nya beda. Maka namanya dosa itu sampai kapanpun harus dibayar. Masalah hutang itu sampai kapanpun harus dibayar. Permasalahannya, yang nanggung hutang itu siapa? Bisa saya bayar atau pemiliknya itu bayar. Nah, di dalam konsep kekristenan, Kristus sebagai pencipta, penebus, dia melakukan pendamaian. Dia memuaskan murka, menyelesaikan hutang dosa dengan konteks seperti itu. Jadi Bapak Ibu nangkep ke dalam kenapa Yesus harus mati. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kalau Yesus harus mati, sekarang kita masuk ke dalam bagian selanjutnya mengenai ketaatan Yesus Kristus. Kalau gitu kenapa nggak Yesus? Kita tahu ya, secara tradisi dia mati umur 33,5. Betul ya, secara tradisi dia kan mati Yesus mati 33,5 tahun. Secara tradisi ya. Menurut Bapak Ibu,
Kan yang penting Yesus mati, betul ya? Yang penting Yesus mati di atas kayu salib, betul kan ya? Yang penting kan dia menyelesaikan masalah darah, betul ya? Kalau gitu kenapa Yesus harus datang dari 0 tahun? Logika ya, kan Allah Maha Kuasa. Adam dan Hawa diciptakan dewasa. Jadi di dalam kitab Kejadian, Adam itu diciptakan dewasa. Hawa juga demikian. Yesus adalah pencipta, Maha Kuasa. Kenapa dia tidak datang 33,5 tahun dan langsung mati? Langsung Last Supper. Terus langsung Yudas hianatin dia. Selesai kan? Kayak bikin film tuh selesai. Langsung ending. Kenapa harus 0 tahun? Padahal kan syarat-syaratnya sudah terjadi. Ada darah, ada yang namanya tubuh, ada yang namanya dia juga 100% Allah, syarat-syarat pendamaian selesai. Kenapa dia harus hidup juga dari 0 tahun sampai 33,5 tahun dan akhirnya mati? Bapak Ibu bisa jawab? Bapak Ibu bisa kasih argumentasi kepada saya? Ngerti ya maksud saya ya? Kan yang penting ada darah kan? Kalau gitu Yesus datang aja 33,5 tahun, 3 hari kemudian sebelum penyaliban dia hadir, muncul di muka publik, dia lakukan namanya sakramen, dia jelaskan mengenai ya tradisi-tradisi yang di Alkitab, terus langsung mati. Kan bisa kan ya? Masuk akal gak? Tapi kenapa Alkitab memilih jalan dia harus 0 tahun? Harus dari orok dulu, harus mengalami keterbatasan. Silakan Bapak Ibu. Atau gini deh, kalau misalkan Yesus langsung mati, datang ke dalam dunia, pas umur 33,5 tahun, langsung mati. Kita masuk surga gak? Kita percaya sama Kristus yang mati, kita masuk surga gak? Siapa yang percaya kita masuk surga? Kan Yesus mati kan? Tadi kan saya udah jelaskan, Yesus mati dong. Apa saya kurang jelas ya? Mati, kan yang penting ada darah, dia tuh manusia. Pertanyaan saya, kalau dia datang langsung mati 33,5 tahun, terus mati. Terus kita sebagai pengikut daripada Kristus, kita percaya. Abad ini, sekarang ini kita percaya. Kalau kita percaya, kita masuk surga nggak? Siapa yang bilang masuk? Bu Tias, Pak Jo. Yang bilang nggak masuk. Pak Eka, Pak Ginting. Yang bilang, aduh, terserah Tuhan lah. Kalau yang bilang masuk, apa alasannya? Boleh satu orang berpendapat? Ini kita sudah hujan, semoga nggak semakin dingin. Masuk akal nggak argumentasi saya ya? Kalau langsung mati, percaya ke Yesus yang mati disalibkan, dan kita ketika kita sungguh-sungguh percaya, kita pasti masuk surga. Gimana Pak Dersen? Masuk akal kalau tiba-tiba itu nanti peristiwa Natalnya nggak ada. Kita kan jadi langsung pasca Pak. Tapi kalau versi Tuhan masuk akal Pak. Tiba-tiba datang dewasa kan bisa Pak. Ya berarti nubuatan yang lama-lama lahir dari perawan apa itu nggak ada. Oh iya, dari perspektif itu, oke. Berarti Pak Dersan bilang nggak bisa Pak, enak aja nih langsung percaya, langsung nih, mesti dari awal. Boleh yang tadi berkata bisa langsung masuk surga asal yang penting mati, Yesus mati udah cukup. Ini berarti Pak Dersan menang nih, mutlak aklamasi. Oke, sudahlah. Jadi kita mesti mengerti ya, di dalam yang namanya Allah ya, Allah punya 2 tuntutan. Yang pertama, tuntutan hidup sesuai Taurat. Tuntutan kedua adalah tuntutan penghakiman atas pelanggaran
Nah, dua tuntutan ini harus diselesaikan oleh Yesus Kristus. Di atas kayu salib, Yesus menyelesaikan masalah ini. Tuntutan penghakiman atas pelanggaran. Artinya dia mati, jangan mati dulu dah. Dia menderita dan mati disalibkan. Ini dilakukan di dalam poin kedua. Tapi poin pertama, hidup sesuai Taurat, itu harus dijalani. Kenapa saya katakan harus dijalani? Ini menjadi syarat selanjutnya supaya kita bisa memperoleh hidup kekal. Tanpa yang namanya poin tuntutan hidup sesuai dengan Taurat, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu pernah pikir gak, kenapa Yesus harus dibaptiskan? Kan kalau kita dibaptis karena kita akhirnya percaya Yesus, kita sadar dosa-dosa kita, dan akhirnya kita masuk ke dalam gereja lokal, betul ya? Kita berdosa, kita minta pengampunan, kita sadar ada gereja lokal, maka kita dibaptis. Kalau Yesus Kristus kan dibaptiskan kenapa? Yesus Kristus nggak berdosa, betul ya? Tapi kenapa dia harus dibaptiskan? Kan Yohanes Pembaptis bilang, bukan kamu yang harus saya baptis, tapi saya yang perlu dibaptis. Yohanes Pembaptis bilang begitu kan? Betul ya, Bapak Ibu baca Alkitab yang sama ya, betul kan ya? Yohanes Pembaptis argumentasi sama Yesus. Yesus, justru saya nggak layak, buka tali kasut pun saya nggak layak. Justru saya yang perlu dibaptis kamu. Tapi Yesus berkata, dia harus dibaptis. Dan kita tahu dalam perspektif itu Yesus tidak berdosa. Tapi kenapa dia harus dibaptiskan? Jawabannya adalah poin pertama. Dia harus menyelesaikan tuntutan hidup di dalam Taurat. Hidup sebagaimana Adam harus hidup. Adam taat, maka memperoleh hidup kekal. Maka maksudnya di Taman Eden, dia hidup menjalani ketaatan, obedience. Hingga selesai di dalam ketaatan, dia mendapatkan reward. Rewardnya apa? Hidup kekal. Kalau kita hanya percaya Yesus mati saja, maka kita akan kembali ke dalam konteks kita di zaman Adam. Kalau suatu kali kita melakukan kesalahan, kita akan kena lagi. Kita nggak mungkin masuk surga. Maka ini dikenal sebenarnya, semuanya masuk semua. Ini yang pertama adalah ketaatan aktif. Ini ada ketaatan pasif daripada Yesus Kristus. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dua hal ini harus ada. Pasif, artinya dia dikenakan penderitaan. Dia dikenakan penghukuman. Dia dikenakan segala sesuatu. Sehingga dia menderita dan akhirnya mati. Nih, dia menggantikan kita. Karena kesalahan kita, pelanggaran kita, maka kita mengalami yang namanya, Kristus mengalami kematian di atas kayu salib. Tetapi menebus di dalam konsep itu tidak menyebabkan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Perlu ketaatan sempurna. Ketaatan aktif daripada Yesus Kristus yang sesuai dengan hukum Taurat. Oleh sebab itu dia harus dibaptiskan. Menjalani, dicobai, dia hidup sebagaimana manusia itu hidup dan akhirnya taat sampai mati. Nah, Bapak Ibu, sehingga oleh pekerjaan dua hal ini kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini semuanya dikenal dengan imputation semuanya. Ini sudah belajar harusnya di justification. Segala kebenaran-kebenaran Kristus bukan hanya kebenaran-kebenaran di atas kayu salib, tetapi seluruh kebenaran di dalam dia hidup dari masa 0 sampai 33,5 tahun di dalam dunia ini. Kebenaran Kristus diberikan, diimputed kepada kita. Sehingga di hadapan Tuhan kita tuh taat sempurna di dalam Kristus. Oke? Jadi jangan berhenti dalam hal ini. Karena kalau kita stop di poin kedua saja, lunas. Dosa-dosa sudah lunas di hadapan Yesus Kristus. Di hadapan Allah Bapa sudah lunas. Karena Kristus Yesus. Tetapi setelah kita percaya Yesus, kita kasihan. Kita pasti melakukan dosa lagi, kena penghukuman lagi, kita nggak mungkin lagi masuk ke dalam kerajaan surga. Maka ini dikenal sekali lagi, ini adalah tuntutan Tuhan, double demand dari Tuhan. Demand bagaimana kita hidup kudus, hidup sesuai dengan Taurat, dilakukan dengan ketaatan aktif Yesus Kristus. Kedua, karena kita sudah berdosa dan memang sudah berdosa, maka tuntutan darah, tuntutan penghakiman, tuntutan adanya penggantian itu harus dijalani. Dan itu dilakukan di dalam hal kedua, ketaatan pasif Yesus Kristus. Bapak Ibu, kenapa Yesus harus mati? Nah, ini jawaban semuanya secara sistematik teologi. Sebelum saya lanjutkan ke dalam ini, ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Pak Joy. Iya Pak, saya mau tanya tadi Bapak bilang tuntutan hidup.
berhubungan dengan keturunan wanita akan mengalahkan si ular itu sesuai dengan Taurat atau gimana? Ya betul, dia harus kalau di dalam jawaban Pak Derson benar, dia harus menjelaskan secara gundumpan. Artinya seluruh Taurat harus digenapi oleh Yesus Kristus seluruh. Berarti dia Kejadian 3 ayat 15 harus keturunan perempuan. Dia harus di dalam Yesaya dikatakan ini anak darah, berarti perempuan yang perawan. Jadi semuanya hidup berdasarkan Taurat, berarti dia melakukan segalanya sesuai dengan rencana Tuhan dengan benar. Oke Bapak Ibu, mungkin kita lihat ya di dalam bagian Lukas. Bapak Ibu bisa buka Lukas ya. Lukas pasal 24. Kisah di dalam Emmaus. Kita buka di dalam Lukas pasal 24. Saya bacakan ayat 25 ya. Ini ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Tetapi di tengah jalan, Yesus menampakkan diri kepada mereka di ayat 25. Yesus menegur dia, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Artinya dari Musa, Pentatuk, Kejadian, 5 kitab Musa. Sampai kepada nabi-nabi, Tawarik. Semuanya itu menceritakan nanti Kristus, Mesias itu harus menderita dan mati. Oke ya, Pak Joy? Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya tanya balik ke Bapak Ibu. Ini seperti ujian. Kan inti kekristenan disalib ya. Oke, tidak ada? Mengenai ini clear ya. Ketaatan aktif dan ketaatan pasif. Memang sepertinya agak blended ya. Karena secara Yesus pasti aktif taat. Karena dia aktif taat, pasti dia menderita. Bapak Ibu, sebentar Pak Eka. Kan kalau 30,5 tahun itu lama Pak. Lama apa enggak sih? 33,5 tahun kan bisa jadi perspektifnya lama atau enggak tergantung ya. Kalau udah hidup sampai 70 tahun, 80 tahun tuh itu sebentar. Saya udah hidup panjang, lebih panjang dari Tuhan Yesus. Tapi kita ubah perspektif. Bapak Ibu pernah gak hidup di tengah-tengah orang benar, kita hidup benar di tengah-tengah orang yang bersalah? Sengsara gak? Perspektif kita ya, pernah gak kerja, semua orang melakukan perselingkuhan misalkan. Di kantor tuh perselingkuhan. Terus kita hidup kudus. Sengsara gak? Seminggu aja stres loh. Ih, gila. Habis pulang kantor tuh tiba-tiba ada apa ya, saya juga gak bisa bayangin. Atau misalkan Bapak Ibu kerja di procurement, di ini. Baru kerja sehari, ih bagus ya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, lihat ada suatu yang namanya suap, ada kejahatan. Kita yang mendengar khotbah, kita tahu harus hidup benar. Seminggu aja tuh ngelihat begitu stres, betul gak? Bayangkan kalau Kristus itu hidup benar 33 tahun setengah. Dia lihat sekelilingnya berdosa, sengsara gak? Sengsara ya, harus sengsara lah ya. Saya waktu pindah ya dari, ini cerita sedikit ya. Waktu SMA saya sekolah lumayan disiplin. Ketika masuk ke Trisakti itu semuanya tuh nggak begitu disiplin. Tepat waktu, lain semua. Saya sengsara loh. Semua orang datang, contoh ya ini gampang sederhana ya. Semua orang telat, saya datang on time sengsara. Betul nggak? Enggak ya. Semuanya telat. Itu saya saja mungkin. Kalau misalkan contoh ini konteksnya mungkin rapat, ini nggak waktu itu semua itu bisa telat 1,5 jam. Saya dibohongin teman saya, OTW itu dari kamar tidur ke WC. Bener kan, dia nggak bohong, OTW on the way-nya cuma nggak dijelaskan posisinya di mana. Posisinya di tempat tidur baru bangun, on the way menuju ke kamar mandi untuk take a bath. Emosi saya. Dan saya seminggu saya begitu, gila ini. Gue nungguin kayak orang bego di kantin, udah pesen makanan, udah lapar lagi. Kan sebel, bener ya sebel ya. Lama-lama, sebulan 2 bulan kemudian, udahlah. Dia telat, saya datang 1/2 jam dia lebih telat lagi. Matilah. Sengsara kan, bener kan? Lama-lama kita setahun kemudian, udahlah semua telat, betul ya?
Nah sekarang bayangkan, Kristus itu sengsara. Dia hidup di tengah-tengah manusia berdosa dan dia tidak berdosa, dia suci. 30,5 tahun itu neraka bagi dia. Tapi dia taat sampai mati. Oke, boleh Pak Eka tadi tanya apa? Oke, boleh? Ya, oke. Pakai mic. Di dalam konteks mana Pak? Dalam kan selama sabat kan nggak boleh ada kerja. Tapi Yesus kan menyembuhkan Oke, saya jelaskan sedikit ya. Yang dimaksudkan oleh orang-orang itu adalah ada hukum-hukum yang dilarang. Nah, orang-orang Yahudi itu takut Allah Yahweh itu marah ketika ada penyembahan berhala. Maka untuk memagari itu, hukum Taurat itu dibikin pagar. Bapak Ibu ya gini ya. Ini bayang aja nih rumah. Pasti ada pagar sekeliling dari Bapak Ibu. Tujuan pagar itu baik gak? Kalau terjadi kenapa-napa, yang rusak duluan area luar, betul ya? Kalau ada bom, kan nggak harus dimusak rumah kan? Pagar dulu, bagus kan? Jadi kalaupun ada orang yang melanggar, masih area sini, jangan sampai ke core-nya. Kalau core itu Allah murka. Itu yang dilakukan oleh orang-orang ahli Taurat. Maka dia bikin 613 hukum turunan. Untuk bikin pagar. Bagus nggak? Bagus. Bagus dong? Ya dong. Ya iya, bagus. Itu bagus. Bagus Bapak Ibu, bagus. Bagus. Karena bikin pagar Bapak Ibu. Jadi kalau orang melanggar, masalahnya pagar ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dilakukan semua orang. Itu menjadi hukum Taurat yang mematikan. Bapak Ibu kalau pelayanan baju putih, kalau nggak pakai baju putih tetap boleh pelayanan kan? Boleh ya? Boleh lah. Kalau emang ada kendaraan kondisi darurat kan boleh kan ya? Terus, nah apa yang dilanggar oleh Yesus Kristus sebenarnya adalah langgaran yang dibuat oleh orang-orang ahli Taurat, 613. Jadi secara prinsip dia itu tidak melanggar. Dan lucunya, munafiknya orang-orang Yahudi adalah ketika ada sapi masuk ke sumur, di dalam hukum Taurat yang dibikin ini, dikatakan boleh menyelamatkan lembunya. Jadi itu dia matre juga. Ngerti ya? Kan ada lembu terprosok. Boleh diselamatkan. Itu kan bekerja kan? Boleh. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau binatang aja boleh diselamatkan, apalagi manusia yang kondisinya terprosok oleh dosa, butuh keselamatan, butuh healing dalam arti penyembuhan ya. Oke? Berarti Pak Eka nangkep maksud saya. Berarti apa yang dilakukan Yesus itu justru menegur mereka yang munafik. Binatang kamu selamatkan, manusia kamu nggak selamatkan, dan kamu marah sama saya. Nah, disitulah dalam hal itu dia ini. Prinsip berikutnya adalah sebenarnya hari Sabat itu boleh dilanggar, Pak. Kenapa? Karena imam besar pun melanggar prinsip Sabat. Karena dia bekerja pada hari Sabat. Ada prinsip yang namanya di atas itu ministry of mercy. Di atas hukum belas kasihan itu melampaui hukum daripada hukum yang lainnya. Maka kalau ada konteks-konteks tertentu ya, sebenarnya konteks tertentu ya, ada belas kasihan tuh harus lebih tinggi daripada hal-hal yang lain. Oke, saya nggak membahas lebih lanjut itu. Sekarang, kita sabar ya Pak. Kita masih ada, saya lanjutkan bahan dulu 10 menit. Nah, oke lah, kita nggak jadi nanya, karena Bapak Ibu banyak nanya juga. Oke, mengapa Yesus mati? Nah, sekarang saya melihat di dalam buku John Stott itu, yang ini buku yang dipakai, mengapa Yesus harus mati? Secara perspektif manusia, memang Yesus mati kenapa? Karena ada pengkhianatan. Mengapa Yesus mati? Karena pemuka agama dan para pemimpin Yahudi melakukan suatu konspirasi, plot. Mengapa Yesus mati? Karena Pilatus adalah seorang yang bengis, seorang yang jahat, dan dia melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan yang namanya posisinya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti kalau pembacaan Alkitab ya, Pilatus itu kenapa akhirnya menyalibkan Yesus? Padahal 3 kali di dalam Alkitab, Pilatus berkata, saya tidak menemukan kesalahan. 3 kali. Dan dia bahkan berkata, kalaupun ada kesalahan, saya cambuk dia, saya sesakkan dia, nanti saya lepaskan. Tidak ada kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Lihat ya, dia 3 kali ngomong begitu. Diserahkan, dioper ke Herodes balikin lagi. Bapak Ibu ingat cerita drama ya, kalau nggak ikut drama sekolah minggu aja nanti. Kan ada ya seperti itu, begitu. Tapi ya di dalam konteks ini ya, kenapa akhirnya Pilatus mau menyalibkan Yesus? Karena ada satu perkataan dikatakan, hey, engkau harus lebih taat kepada kaisar.
Kalau kamu tidak menyalibkan anak ini, orang ini, anak manusia ini, kamu akan menjadi musuh daripada kaisar. Oleh sebab itu, karena masalah politik, jabatan politiknya, dignitas dia, maka dia merelakan orang yang tidak berdosa ini disalibkan. Pintar loh, Pilatus. Dia kan pakai tradisi Paskah. Di tradisi Paskah, silakan kamu pilih. Kalau di dalam ini tradisi, boleh ada substitusi. Kamu pilih Barabas, tahu ya, Barabas seorang penyamun teroris, atau Yesus Kristus yang adalah raja. Sebenarnya Pilatus tuh udah kasih clue. Orang banyak, pilih Yesus dong, jangan Barabas. Teroris. Pak Ibu, teroris dibebaskan kan? Nggak masuk akal bagi perspektif Pilatus. Tetapi orang banyak itu ternyata pilih Barabas. Dan menyalibkan Yesus Kristus. Artinya masuk ke dalam kesimpulan berikutnya. Bahwa yang menyalibkan Yesus Kristus bukan hanya Pilatus, tapi orang banyak. Semua orang menyalibkan Yesus Kristus. Jadi bukan hanya berbicara Yudas yang berperan, bukan hanya pemuka-pemuka Kayafas, bukan. Bukan orang-orang Romawi, prajurit-prajurit Romawi, tetapi semua orang di dalam konteks itu melakukan yang namanya plot. Menyerukan penyaliban. Dan bukan hanya itu saja kalau dikatakan demikian, bahwa minggu ini kita nyanyi kalau nggak salah ya, hadirkah kau, Negro Spirituality. Hadirkah kau ketika Yesus disalibkan? Tahu lagu itu Bapak Ibu ya? Hadirkah ketika Yesus disalib? Jawabannya hadir. Kenapa? Kalau kita ada di situ, kita juga pasti akan menyalibkan Yesus. Kita pasti akan berteriak dengan keras, salibkan Yesus. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak mau menerima Kristus. Jadi lihat ya, kenapa Yesus mati? Karena manusia, dari perspektif manusia, tidak mau menginginkan Kristus. Tidak mau yang namanya ada keselamatan. Dari perspektif manusia. Ini mau menceritakan kondisi manusia itu begitu hopeless. Begitu melawan Tuhan. Begitu menyatakan dia adalah rebel. Dia melakukan suatu pemberontakan. Dan jelas sekali dalam konsep ini, manusia benar-benar tidak mau menerima Kristus. Pendeta Dr. Stephen Tong tuh pernah di dalam khotbah Paskah ya, Jumat Agung dikatakan, siapa yang bunuh Yesus Kristus? Itu dijabarkan militer. Pemuka agama sudah korup, militer sudah duifungsi kayak apa? Terus orang-orang banyak, terus ada orang Yudas. Jadi semua multidimensi di dalam yang namanya masyarakat itu menyalibkan Yesus. Termasuk kita. Saya lanjutkan bagian terakhir. Mengapa Yesus mati? Tapi Yesus mati di dalam perspektif Allah. Tadi manusia ya. Mengapa Yesus mati di dalam perspektif Allah? Karena dia rela mati. Nangkep maksud saya ya. Tanpa kerelaan Yesus mati di atas kayu salib, naik dengan sendirinya di atas kayu salib, tidak mungkin manusia bisa membunuh Yesus Kristus. Dia adalah Allah. Maka di sini sesuai dengan rencana kekal Allah, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Bapa kepada Allah Anak, perjanjian kekal tentang Allah Tritunggal, bahwa Allah Anak akan datang ke dalam dunia menggenapkan karya keselamatan dengan cara apa? Yesus mati di atas kayu salib. Jadi Yesus itu bukan korban. Bapak Ibu tahu ya korbannya, tapi kurban. Yesus itu bukan korban kekejian manusia yang jahat. Bukan korban scam, plot orang-orang yang jahat. Saya waktu dengar berita yang Ahok ya. Ahok, walaupun ini saya pernah cerita juga. Ahok waktu di STT ya, tiba-tiba divonis. Waktu kalah aja tuh udah langsung susah ya. Apalagi besoknya itu dalam waktu minggu dekat itu kan divonis 1,5 tahun, divonis 2 tahun ya, 2 tahun di penjara. Itu langsung chapel itu langsung ganti lagu. Teman saya, gimana nih bro? Ahok ditangkap ya, bener. Langsung buka berita, bener loh, gimana? Langsung abis itu chapel besoknya tuh semadesu. Langsung lagunya Be Strong in the Lord. Wih, kayak lagunya tentang kenapa? Ini kalau orang baik, ya perspektif kita ya, kita tahu ada kelemahan dari Pak Ahok. Dari perspektif kita zaman itu, kok orang baik bisa di-scam, diplot, akhirnya masuk penjara. Kan parah kan ya? Kalau Yesus Kristus orang yang baik, bukan hanya baik, dia suci. Manusia bisa melakukan kejahatan dan melakukan scam dan akhirnya Yesus itu mati. Itu tragedi Bapak Ibu.
Itu kesedihan loh. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Di dalam perspektif Allah, Yesus mati karena rela mati di atas kayu salib, menggenapkan karya keselamatan sesuai dengan rencana Allah. Maka kita buka ke dalam Kisah Para Rasul. Nah, ini menjadi dasar bagi bagian kita juga ya. Roma tadi saya jelaskan itu mengenai atonement ya. Di situ ada kata atonement. Kisah Para Rasul 13. Kita baca bergantian saja ya, ayat 12 sampai 15. Saya 12, Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 15, saya 12. Kita sambut sampai ayat 15 secara bergantian. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri?" Ayat 13. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Jadi dalam ayat 14 dan 15, memang kita semua melakukan suatu kejahatan, tapi Allah membangkitkan. Yesus dikatakan bukan berarti dia karena manusia, tetapi karena tangan Tuhan mengizinkan adanya terjadi hal tersebut. Jadi kita mesti mengerti dalam hal ini, bahkan dilihat di dalam hal ini ya, di dalam khotbah Petrus pun, pembelaan Petrus pun, itu menjelaskan kepada kita bahwa Yesus memang mati sesuai dengan apa yang terjadi di dalam ketetapan Allah. Oke? Ini kita mesti melihat ya, ada beda antara agama lain dengan agama Kristen. Agama lain, penebusan bukan disediakan oleh Tuhan. Kita disediakan oleh Tuhan. Dan kita bersyukur karena inisiatif daripada Kristus, inisiatif dari Allah itu sendiri yang membuat kita dapatkan keselamatan. Oke? Mungkin lebih clear aja, sebenarnya ada di dalam Kisah Para Rasul, juga Kisah Para Rasul pasal 2, juga ada khotbah Petrus, pembelaan daripada Petrus di Mahkamah Agama juga ceritanya juga demikian. Nah, ini menceritakan bahwa kondisi manusia itu hancur, kejahatan manusia, tapi satu sisi juga Yesus mati sesuai dengan according the God's plan. Semuanya sesuai dengan rencana Allah. Namun ini juga menceritakan bagian terakhir, kesimpulan ya, menggambarkan juga cinta kasih dari Allah yang luar biasa. Dia memberikan cinta yang asing di salib. Di salib, ketika disalibkan, ada kasih agape. Kasih yang tidak layak diberikan kepada manusia, tetapi Tuhan berikan. Kasih yang mencintai orang, mencintai seseorang karena apa adanya. Kalau dunia kan mencintai orang karena ada apanya. Kasih yang asing, walaupun Yesus mati di atas kayu salib, mati bagi manusia. Manusia itu adalah orang-orang yang memusuhi Yesus. Musuh. Yesus rela, bahkan dia memberikan yang namanya keselamatan bagi manusia yang adalah musuhnya. Cinta kasih. Bapak Ibu kalau, contoh ya, saya pernah kasih ilustrasi juga ya, kalau Bapak Ibu dipinjamin 100.000 ya, pinjam dulu 100 gitu ya. Kalau dia nggak balikin, emosi ya. Kita nggak akan kasih pinjam lagi, betul ya? Betul kan? Betul, pasti. Kita pasti akan marah. Tapi Kristus enggak. Dia memberikan total. Walaupun kita berhutang dengan dia, walaupun kita melakukan segala sesuatu yang jahat bagi dia, tapi Tuhan memberikan segala sesuatu. Dia mencintai kita ketika kita menjadi musuhnya. Inilah berita pengampunan. Bayangkan kalau Yesus nggak rela mati di atas kayu salib. Sekarang kalau Yesus nggak rela mati di atas kayu salib, perkataan pertama Yesus Kristus di atas kayu salib itu nggak mungkin perkataan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pasti bilang apa? "Lihat, tunggu pembalasan saya." Iya dong. Kamu memang melakukan jahat, tapi nanti saya bangkit, saya akan lawan kamu. Bapak Ibu, ngeri gak sih kalau di dalam cita-cita? Saya lagi iseng-iseng ya. Kebayang film-film horor Indonesia semua penuh dengan dendam. Bapak Ibu pikir ya. Ada cerita suster ngesot. Tahu ya suster ngesot? Itu lahir karena apa? Ya ini saya ceritakan aja. Karena gak penting juga. Suster ngesot itu terjadi karena dia itu tidak dilakukan yang benar. Dia mengalami suatu tindakan yang kurang adil di rumah sakit, sehingga dia menderita, akhirnya dia terjolimi, mati.
Jadi ngesot gitu, suster ngesot. Jadi kenapa dia muncul? Dia menampakkan diri karena dia mau balas dendam. Ngerti ya maksudnya? Dia kan dijolimi, ternyata dia bangkit. Punya kesempatan bangkit. Dia bangkit walaupun ngesot kan ngeri juga ya. Yang ngeri lah, ngapain ngeri. Tapi kan dia hadir ke dalam dunia lagi karena balas dendam. Sekarang contoh lagi ya. Kuntilanak. Kuntilanak itu kan saya nggak tahu kisahnya juga. Tapi saya akan googling di chat GTP kuntilanak tuh kenapa ya? Jadi urban legend kalau misalkan ada orang lagi mengandung dari Dinda, hati-hati ya. Lagi mengandung itu tiba-tiba muncul katanya mencari yang kenapa? Karena dia dendam. Karena dia ada mungkin dulu terjolimi juga kali ya. Atau kisah-kisah di film-film di Indonesia kan ada ya orang yang pelit-pelit gitu pas dikuburin tuh mundur gitu, nggak masuk kan. Ada gak sih ajab-ajab gitu? Ada ya. Jadi saya nonton itu bukannya sedih, tapi ketawa sih. Loh, kok emang ada ya? Bagi mereka sih, kita lucu, tapi bagi mereka tuh suatu takutan ya. Jadi takut kalau misalnya kita nggak memberikan perbuatan baik, nanti dia bangkit lagi, terus kita terjolimi gitu. Bayangkan kalau konsep seperti itu masuk ke dalam kekristenan, masuk ke dalam Yesus. Mati loh kita. Yesus bangkit, mati loh. Pilatus mati duluan. Langsung disalibkan. Kamu ya, Herodes pura-pura nggak tolongin, langsung ikut disalib sebelahnya. Siapa lagi? Kayafas disalibkan. Kan ngeri kan? Kalau motifnya semua balas dendam, semua motifnya kayak orang Indonesia yang kuntilanak, susternya, saya sampai cari juga nenek gayung sama kakek cangkul tuh kenapa ya? Saya nggak ngerti kenapa ada cerita itu, tapi kan populer dan kita senang. Banyak orang nonton. Karena kenapa? Karena kita juga hidupnya sama ya, terjolimi. Sama kan, kita kan filosofi sama ya. Urban legend kan lahir dari kondisi konteks kita kan. Saya terjolimi nih, di gereja terjolimi. Nanti saya muncul sebagai apa ya, saya nggak tahu. Pokoknya kan semua gitu kan. Kalau saya nanti bangkit lagi, saya punya kuasa, saya punya something, saya akan balas dendam ke bos saya. Kalau saya bangkit lagi, saya akan gentayangan dia seumur hidup. Selalu begitu kan Bapak Ibu ya. Selalu dalam hidup kita selalu seperti, barusan by the way saya dikira setan sama teman-teman. Saya juga kaget. Saya ngomongin pas persiapan bahan malah ngomong gitu. Itu mau menceritakan kepada kita kondisinya itu adalah motif balas dendam. Yesus Kristus tuh nggak balas dendam. Yesus tuh ketika ketemu murid-muridnya yang lagi ngumpet ya. Kata pertama shalom. Shalom, damai sejahtera aku berikan kepada kamu. Shalom, bukan mati kau. Ngumpet, kamu kabur, Petrus masuk sini, absen. Kenapa kamu bohong sama saya? Mampus lu. Maka kita lihat ya, di dalam konsep kekristenan itu adalah kasih yang asing. Kasih yang mencintai musuh. Maka ini dimampukan kenapa? Karena Kristus mati sesuai dengan penebusan karena ketetapan Allah. Dia mati memang ada orang-orang jahat yang meng-scam, membunuh, memplot dia mati. Tapi kenapa? Yesus mati juga membuktikan cinta kasih kepada kita, kepada gereja. Maka kasih asing ini harus kita terus pertahankan di dalam gereja. Mencintai orang yang sulit kita cintai harus bisa di dalam gereja. Kenapa? Karena Kristus juga mati bagi dia. Mengapa? Ya karena Kristus juga menyatakan cinta kasih kepada orang yang mungkin menyebalkan di dalam gereja. Itu, ini sebagai penutup, salib itu penting. Kebangkitan juga, ini juga mengantisipasi kebangkitan juga penting, karena kalau mati tapi gak bangkit kan gak ada kabar baik, tragedi. Allah menjadi manusia itu juga kabar baik, tetapi kalau Allah inkarnasi doang cuma Natal, itu gak ada berita kabar baik. Natal tanpa salib itu juga bukan kabar baik. Natal, salib, tapi gak ada ketaatan Yesus selama hidup dari 0 tahun sampai 33,5 tahun juga sia-sia, nggak ada penebusan. Karena kita tidak sampai ke dalam hidup yang kekal. Maka seluruh kisah Allah, kisah Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia adalah kisah keseluruhan kabar baik bagi kita. Inkarnasi tanpa salib itu cuma orang jalan-jalan, tahu ya, orang jalan-jalan. Kan Yesus datang terus jalan-jalan, hai, kamu berdosa ya, saya enggak, dadah, kamu kasihan ya. Enggak. Yesus datang menceritakan cinta kasih, tapi salib juga menceritakan ada kebangkitan, ada ketaatan total. Jadi seluruh hidup Yesus itu menceritakan semua cinta kasih, semua ketaatan mutlak kepada kita, sehingga gereja ini ada. Ini kiranya memberkati kita doa dulu sebelum kita lanjut sedikit tanya jawab. Mari kita dudukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Kristus
mati bagi kami semua. Dan Kristuslah yang sesuai dengan rencana Allah boleh menyatakan cinta kasih kepada kami. Kami adalah orang-orang yang jahat, kami adalah musuh-musuh. Oleh sebab itu berbelas kasihanlah kepada kami, sehingga kami boleh mendapatkan pengampunan daripada Engkau. Oleh sebab itu kami juga yang ada di dalam gereja ini boleh menyatakan cinta kasih kepada sesama kami, kepada Engkau, kepada orang-orang sekitar kami. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dengan menunjukkan bukti bahwa Kristus mati sesuai dengan rencana kekal Engkau. Terima kasih ya Bapak, berkati gereja ini menjadi suatu sukacita bagi sesama kami dan orang-orang sekitar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan kembali mengenai Kristus mati. Ini mau menjelaskan kepada kita, Kristus mati betul, tapi Kristus harus hidup juga. Komplit. Silakan, Pak Dirsan nggak jadi Pak. Saya mau tanya itu Pak, itu tulisan Bapak kan tadi, penjelasan Bapak ada satu adalah Tuhan Yesus hidup Sesuai Taurat. dia tadi taat aktif ya? Ya, ketaatan aktif. Yang di bawah tadi dibilang Pasif. mati di kayu salib, ketaatan pasif. Betul. Nah itu saya mau tanya maksudnya gimana ya? Kalau ketaatan aktif artinya dia ada pilihan untuk tidak aktif toh. Artinya dia memilih untuk aktif gitu Pak. Ya sebenarnya aktif pasif itu adalah istilah teologis. Khususnya reform ya. Bapak Ibu mesti mengerti ya, Yesus itu, ini ada yang kesalahan, ini ada, semoga nggak sampai di dalam konsep Arminian atau konsep yang salah ya. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dia taat. Ini contoh, ini agak penjelasannya gini. Kan kalau kita melakukan kejahatan, kalau kita melakukan suatu kebenaran pasti kita terzolimi, betul ya? Kita melakukan suatu kebaikan di tengah-tengah orang yang berbuat jahat kan pasti kita mengalami penderitaan. Ketaatan Yesus ini bukan menjadi syarat supaya dia disalibkan. Itu Arminian. Sekali lagi ya. Ketaatan Yesus sesuai dibaptis, dia dicobai, dia melakukan segala sesuatu dengan baik. Keaktifan ini bukan menjadi syarat sehingga dia diizinkan naik ke atas kayu salib. Enggak ya. Keseluruhan daripada ini reform ya, keseluruhan berarti aktif dan pasif ini adalah keseluruhan sehingga kita mendapatkan kebenaran Kristus. Itu. Kenapa Yesus Kristus ini melakukan secara aktif? Karena kita. Karena dia aktif. Ketaatan aktif, dia bisa memberikan hidup benar, menjadi second Adam. Karena kita. Kalau perspektif dari Arminian, kenapa Yesus harus aktif taat? Karena diri sendiri harus syarat naik ke atas kayu salib harus taat. Itu buat diri sendiri. Salah. Itu Arminian. Oke? Dalam hal ini. Nah, di dalam yang namanya pertanyaan Pak Dirson ya, aktif dan pasif. Sebenarnya aktif dan pasif ini itu kadang-kadang suka blended. Ketika orang aktif pasti kena pasif dong. Pak Dirson hidup benar di antara teman-teman yang melakukan suatu dosa. Aktif kan, berbuat baik. Tapi satu sisi menderita, pasif. Nangkep maksud saya? Pasif. Yesus juga mengalami demikian. Ketika dia aktif, dia pun juga mengalami suatu hal kepasifan, suffering, penderitaan, dan juga yang namanya kematian di atas kayu salib. Begitu Pak. Ini nggak bisa terlepaskan. Jadi kita nggak bisa menerima, saya cuma menerima Yesus secara pasif aja. Nggak bisa. Kita menerima semuanya utuh. Berharap nih sistematik teologi supaya clear kita. Mengapa Yesus harus mati. Ada pertanyaan lagi? Silakan, Marcelo. Oh iya. Kak, saya cuma pengen tanya itu tadi kamu bilang kalau misalnya kita percaya Tuhan terus mati gitu ya, masuk surga cukup gitu nggak atau enggak ya kan? Ya, kita kalau masuk surga ya, kalau memperoleh hidup kekal, kita harus percaya keaktifan Yesus yang taat aktif, dan juga taat pasif. Dua hal itu. Ya, cuma saya bingung aja sih. Saya belum pernah tahu ada cerita orang Muslim begitu udah mau mati, tiba-tiba percaya Tuhan gitu, Tuhan Yesus. Atau orang Buddha atau agama lain lah. Plep, mungkin 1 jam sebelum dia mati, tiba-tiba percaya Tuhan Yesus gitu. Soalnya itu berat banget sih rasanya Kak. Jadi apakah kalau yang kayak mereka gitu tetap selamat atau enggak? Ya, kita kalau masuk surga ya, kalau memperoleh hidup kekal, kita harus percaya keaktifan Yesus yang taat aktif, dan juga taat pasif. Dua hal itu. Cuma saya bingung aja sih. Saya belum pernah tahu ada cerita orang Muslim begitu udah mau mati, tiba-tiba percaya Tuhan gitu, Tuhan Yesus. Atau orang Buddha atau agama lain lah. Plep, mungkin 1 jam sebelum dia mati, tiba-tiba percaya Tuhan Yesus gitu. Soalnya itu berat banget sih rasanya Kak. Jadi
Pertanyaan sulit juga ya, saya juga bukan Tuhan. Nah, mesti kita lihat konteks itu, anugerah Tuhan besar. Saya nggak bisa judgmental kepada orang-orang, misalkan contoh ya, yang mengalami pergumulan di dalam iman, dia mungkin murtad ya. Ketika murtad itu akhirnya dia balik lagi ke Kristen di akhir hidupnya, ya itu mungkin saya katakan pergumulan iman ya. Saya nggak bisa judgmental, nggak bisa lihat ini dalam konteks itu, saya nggak tahu bagaimana. Saya mau mengatakan di dalam penjelasan sistematik seperti ini perlu saya jelaskan, karena kalau kita hanya tok dan banyak orang tok percaya Yesus mati bagi saya, mati di atas kayu. Oke, mati di atas kayu salib, tok udah bikin kita hidup kekal. Ada benarnya, tapi kita perlu yang namanya kebenaran Kristus yang taat seperti Adam kedua. Seperti dia melakukan ke Adam kedua. Kan di Taman Eden dia harus taat, nggak boleh ambil buah yang Tuhan langgar, berarti ada ketaatan secara aktif. Yesus sebagai second Adam melakukan segala sesuatu, dia tunduk terhadap hukum Taurat, hukum Musa. Semua hukum penggenapan terjadi dalam Yesus Kristus. Oleh karena dia benar, dan kebenaran itu diimputasikan kepada kita sehingga kita dianggap benar, dilayakan. Seperti itu, oke? Ada lagi pertanyaan? Semoga saya tidak terlalu cepat ya. Bapak Ibu bisa baca di dalam John Stott atau bisa baca ke dalam buku James Montgomery Boyce, The Foundation of the Christian ya. Buku dasar-dasar iman Kristen itu sudah diterjemahkan oleh Momentum, itu banyak sekali. Ya minimal Bapak Ibu untuk boleh bertumbuh bisa baca satu buku sistematik, disimpan, baca, beli di Momentum satu buku aja. Entah Louis Berkhof, entah apa lagi ya, Baffing, atau Joel Beeke, tapi Joel Beeke itu masih dalam Inggris. Satu. Ya, Institute of Christian Religion boleh juga, itu kan juga ada. Calvin juga menyatakan dua perspektif ini, ketaatan aktif dan pasif. Baca, dicicil pelan-pelan. Silakan Pak Ari. Mau tanya itu kalau untuk ketaatan pasif itu, apakah itu sama seperti kalau di kalau hanya diselamatkan hanya oleh darah Kristus saja itu pasif, kalau aktif itu seperti tradisi, maksudnya bisa diparalelkan seperti itu. Kalau tradisi itu kan orang Farisi kan menekankan itu kan, dia harus melakukan itu untuk bisa Oh iya. diselamatkan. Kalau dibilang ini, tuntutan Tuhan tuh nggak pernah berubah, Pak Ari. Sama saya katakan, Adam itu harus dituntut taat. Sehingga dia memperoleh hidup kekal, memperoleh keselamatan di dalam hal itu. Dalam itu dia hidup masuk ke kerajaan surga. Maka hal yang sama bagi kita nggak spesial. Kita nggak lebih spesial dari Adam. Tuntutan yang sama juga adalah kita untuk bisa masuk surga harus taat. Kita harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, permasalahan berikutnya kenapa ada demand kedua, karena Adam sudah jatuh dalam dosa, maka kita di dalam Adam, yang namanya penghakiman, masalah yang namanya kutukan itu harus diselesaikan dulu. Kalau kutukan diselesai, dan kita hanya percaya poin kedua saja, kita hanya membalikkan kita ke posisi Adam sebelum jatuh dalam dosa. Dan masalahnya kita begitu lemah, begitu rapuh, sehingga bisa saja kalau percaya poin kedua saja, kita bisa melakukan dosa lagi dan kita nggak pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Maka perlu yang namanya bagian ke-1, yaitu Allah memperhitungkan kebenaran Kristus bagi kita. Kebenarannya apa? Dua hal ini. Kebenarannya, inputnya dua-duanya. Ketaatan Allah, kebenarannya dua-duanya. Jadi dua hal ini nggak bisa dilepaskan, tapi saya berusaha memisahkan. Dalam arti, melihat perspektif ini supaya kita bisa memperoleh hidup kekal. Benar sih, kayak lagu ya, hanya oleh darah Yesus ku dapat hidup kekal oleh karena Yesus, karena darah Yesus. Iya. Cukup. Nah, maksudnya dengan adanya yang poin 1 itu seperti ada tambahan lagi untuk kita bisa diselamatkan. Apakah mengarahnya ke situ? Ya kalau kita percaya darah Kristus ya, berarti kita juga seharusnya percaya ketaatan Kristus juga. Nah ini tradisi reform. Lagu nggak bisa menjawab semuanya sih Pak Arya. Ya. Maksudnya saya pikirnya di situ itu kan seperti kalau mau diselamatkan tidak cukup poin 2 gitu, harus ada poin 1. Berarti kan ada 2 poin yang harus
dilakukan itu, bukan hanya oleh darah Kristus saja, maksudnya yang dikatakan di Paulus dan ajaran-ajaran itu kan aja oleh darah Yesus diselamatkan, udah cukup gitu kan yang dibahas gitu. Ya, Nah, mungkin kalau yang poin satu saya kira itu apakah seperti tradisi gitu yang dipoinkan oleh orang Farisi, harus melakukan itu juga, jadi seperti ada hal kewajiban yang lain harus dilakukan gitu. sebenarnya tuntutan orang Farisi itu benar di dalam hukum Taurat, hukum Musa itu benar. Cuma masalahnya nggak semua orang bisa melakukan. Orang Yahudi bahkan ahli Taurat pun nggak bisa melakukan. Maka kita mesti union with Christ dalam arti pembenaran. Pembenaran itu diimputed kepada kita apa aja 2 pembenaran ini sehingga kita bisa masuk surga. Oke, biar bisa melimpah lagi lah ya. Ada ketaatan aktif daripada Yesus Kristus. Oke, ada pertanyaan satu lagi sebelum saya tutup. Nanti perlu diperjelas kali Pak. Jadinya nanti kan jadinya kalau misalnya pertanyaan dari Pak Ari tadi, kalau Pak Ari kan jadinya seperti Injil plus Pak. Seolah jadinya kita percaya Kristus dan harus taat. Nah kalau kayak gitu nanti kan bentrok dengan keselamatan. Maksudnya, ya saya ngerti penjelasan Bapak, cuma kayaknya pertanyaan Pak Ari bukan ke situ lari. Jadi maksudnya justru sekarang ini kita selamat karena percaya kepada Kristus dan taat. Padahal Paulus jelas dalam Galatia bilang kita diselamatkan bukan karena ketaatan kita dalam melakukan hukum Taurat. Gitu. Tapi saya maksudnya mengerti maksud Bapak menjelaskan aktif obedience dan pasif obedience-nya Kristus gitu, yang diimputasikan kepada kita. Nah cuman menurut saya kita harus strictly jelas bahwa kita diselamatkan hanya percaya kepada Kristus dan bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat. Kitanya gitu loh. Iya, betul. Nah, itu mungkin saya. Prinsipnya ini adalah demand. Yang dikatakan demand daripada Tuhan itu, yang poin pertama tuh nggak pernah hilang. Ingat ya Bapak Ibu ya. Demand bahwa kita harus hidup taat sesuai dengan Taurat itu harus ada. Tapi permasalahannya, kita nggak bisa kerjakan sendiri. Kita nggak mungkin kerjakan sendiri. Maka Kristus yang mengerjakan bagi kita. Diperhitungkan bagi kita. Demand ini nggak pernah hilang. Oke, nangkap ya maksud saya ya. Pak Peter, konsep active obedience sama passive obedience itu hanya kepada Yesus atau pada kita juga? Apakah dalam hidup kita ada konsep, oh saya udah taat aktif, saya sendiri udah taat pasif, nah, atau ini menjelaskan ketaatan Kristus saja? Kristus ya. Kalau saya belum baca lebih jauh ya. Kayaknya yang Pak Ari ngomong itu seakan-akan Pak Ari mengambil konsep ini bertanya kita sendiri. Ini enggak, setahu saya ini hanya menjelaskan ketaatan Kristus. Ini enggak apply untuk kita. Apply ke kita, tetapi permasalahannya poin pertama diselesaikan di dalam Kristus. Diperhitung. Jadi kita nggak ada lagi yang kita bisa lakukan untuk nunjukin ini. Udah selesai dan disalib. Dan ya sudah. Udah selesai. Jadi jangan diputar balik. Oh sekarang kita harus ngapain gitu. Itu stop, jangan. Gitu. Kalau kita percaya darah Yesus doang, kita akan stop di bagian kedua saja dan kita perlu perbuatan baik. Dan balik lagi, perbuatan baik nggak mungkin menyelamatkan kita. Jadi cycle terus, tetelestai nggak ada. Oke, semoga clear ya. Terima kasih Pak Denny, Pak Franky untuk membantu. Itu Pak Peter. Jadi mungkin keselamatan itu bukan menjadi tujuan akhir kita, tapi jadi titik awal kita setelah di. Betul. Ya betul. Sebenarnya jelas sih kalau pendeta Harley selalu ngomong ya, Yesus tuh nggak nebus kita untuk masuk surga. Itu nggak pernah dalam Injil itu cuma buat masuk surga kita hidup enak-enak saja, nggak pernah. Itu apa ya, orang-orang ya basis yang besar dari kondisi mainstream ya Injil itu begitu. Siapa yang percaya Yesus nanti masuk surga, angkat tangan semua. Nah, itu ke bawah. Padahal Injil nggak pernah Yesus mati supaya kita masuk surga, tetapi supaya kita memperoleh hidup kekal masuk dalam kerajaan surga. Gitu. Jadi ada etika kerajaan surga juga. Terima kasih Pak Denny. Oke, sudah clear ya? Berharap kalau ada diskusi lebih lanjut boleh bisa diskusi. Saya juga bisa rekomendasikan buku-buku biar Bapak Ibu bisa bertumbuh bersama-sama supaya kita belajar lebih dalam lagi mengenai di dalam doktrin Kristus dan karyanya.